Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 456. Pada saat ini, anggota keluarga Zimmer lainnya juga membicarakannya. Mandy, kau tidak boleh membawa suamimu yang menumpang datang lain kali. Walaupun kau tidak menganggapnya memalukan, itu memalukan bagi kami. Ya, lebih baik mengusirnya secepatnya. Dia sangat memalukan. Keluarga Zimmer sudah menjadi pemula di Bakut. Jika orang lain tahu bahwa ada menantu yang begitu bodoh, bagaimana kita bisa berbisnis nanti? Kau tidak merasa malu, tapi kita merasa malu. Simon, keluargamu sangat buruk. Aku sangat kecewa pada keluargamu. Sean memandang Simon dengan ekspresi jijik dan berkata, "Ya ampun, apa yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya sehingga pantas mendapatkan ini?" Walaupun Simon dan Lillian sangat beradab, tetapi wajah mereka hari ini sangat mengerikan. Sayang sekali. Mereka awalnya mengira setelah datang ke Bakut, semuanya telah berubah dan berbeda dari sebelumnya. Tanpa diduga, semuanya sangat memalukan sesampainya mereka di Bakut. Mandy duduk di pojok. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya dua baris air mata yang terus mengalir di wajahnya saat menghadapi segala macam kemurkaan. Ternyata ini lebih memalukan. Semua pujian yang dia kumpulkan untuk Harvey menghilang. Dia tidak keberatan atas ketidakmampuan Harvey untuk berprestasi dan juga mengabaikan ketidakgunaannya. Selama dia bisa bekerja keras. Selama dia bisa menjadi orang yang merendah dan memulai dari nol setelah tiba di Bakut. Namun, Harvey benar-benar mengecewakannya. Dia merasa sangat tertekan. Tidak benar. Mengherankan. Harga dirinya keras kepala. Harvey bertingkah seperti badut. Sebelumnya Mandy tidak berniat bercerai. Sekarang, dia sepertinya mempertimbangkan untuk menceraikan Harvey. Dia tidak mau mengakui bahwa orang ini sekarang adalah suaminya. Brent tidak ingin melepaskan Harvey, jadi dia mencibir. "Oke. Benarkah begitu, Pangeran York? Akan ada perjamuan di Bakut besok malam. Sepertinya Queenie York dari Yorks yang secara khusus mempersiapkannya untuk Pangeran York. Aku berharap dapat melihatmu nanti." Meskipun Brent tampak sopan di luar, ekspresinya penuh ejekan. Betul, ada perjamuan itu. Evan bilang kepada Harvey tadi malam bahwa Queenie akan menjadi tuan rumah perjamuan atas nama Yorks dan berkata Harvey harus diundang. Harvey tidak menolak ajakan tersebut. The Yorks ingin melihat mengapa dia kembali kali ini. Pasti akan ada konflik antara kedua belah pihak. The Yorks ingin mengadakan jamuan penyambutan. Dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Sebelumnya, Harvey mengira yang disebut perjamuan ini adalah Black Dinner. Namun, menilai dari ekspresi Brent, perjamuan ini mungkin tidak sesederhana Black Dinner. Jadi, mereka ingin memastikan di antara semua keluarga besar di Nyumhi, siapa yang akan berada di sisiku? Harvey mencibir. Queenie memang tangguh. Dia jauh lebih kuat dari Quinton York yang tidak bergerak maju sejauh ini. Tindakannya sangat beradab yang sulit untuk membuat pertahanan karena tujuannya tidak bisa diketahui. Harvey masih memikirkan motif Queenie. Kakek Zimmer tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. "Tuan Muda Silva, apa kau juga menghadiri jamuan penyambutan ini?" Brent berdiri dan tersenyum mendengar ini. "Keluarga Silva dekat dengan Pangeran York. Aku memang menerima 2 kartu undangan." Sebenarnya, sejauh sepengetahuan Brent, dia masih belum menonjol di keluarga Silva karena statusnya. Dia harus menghabiskan jutaan untuk membeli beberapa kartu undangan menggunakan koneksi pribadinya. Semua orang iri pada Brent saat mendengarnya. Brent tampak puas. Jutaan dolar yang dihabiskan tidak sia-sia. Kakek Zimmer bertanya dengan hati-hati. "Tuan Muda Silva, apa aku masih bisa mendapatkan kartu undangan ini? Jika memungkinkan, aku juga ingin mengajak beberapa orang untuk melihat dunia luar. Dan juga untuk meminta maaf pada Pangeran York. Lagi pula, kita keluarga Zimmer membuatnya kesal kemarin." Bab 457 dan ke-458. Kakek Zimmer memandang Brent Silva dengan penuh harap. Anggota keluarga Zimmer lainnya juga memandang Brent dengan harapan yang sama. "Tidak masalah." Brent segera setuju, tapi itu sedikit berlebihan. "Aku perlu menelpon." Brent menelpon dan membeli 2 kartu undangan lagi. Quinn memandang Mandy dari atas ke bawah untuk sesaat. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Mandy, katakan padaku apa aku bisa bertemu denganmu di jamuan makan besok malam?" "Hahaha." Mandy nampak malu. Quinn sengaja ingin membuatnya terlihat buruk. Dia, Quinn, wanita yang akan menikah dengan keluarga Silva. Salah satu dari 2 kartu undangan yang dikirim Brent kepada mereka pasti akan menjadi miliknya. Tak lama kemudian, sebuah sedan Lexus perak titanium berhenti di depan restoran. Kemudian, seorang pria berjas dan sepatu kulit memasuki restoran dan langsung berjalan ke ruang makan tempat keluarga Zimmer berada. "Bukankah itu manajer York?" Tidak ada orang lain yang bisa bereaksi saat melihat pria ini. Sebaliknya, Brent langsung menyapanya. Manajer York adalah manajer umum Silver Nimbus Courtyard, juga seorang pelayan dan pengikut. Namun, status York di Southlight terlalu tinggi. Bahkan manajer umum Silver Nimbus Courtyard adalah sosok penting yang tidak bisa didekati banyak keluarga.
Bahkan sosok kelas 1 seperti Brand sangat menghormati manajer Yok. Manajer Yok membungkuk dan berkata dengan hormat. Yang mana kakek Zima? Tujuan kunjunganku kali ini singkat. Aku di sini untuk mengundang keluarga Zima ke jamuan makan besok malam. Ini 10 kartu undangan. Manajer Yok tidak neko-neko setelah meninggalkan kartu undangan. Dia kemudian berbalik dan pergi dengan cepat. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin saat dia pergi. Orang itu ada di sini. Orang itu pasti ada di sana. Bahkan jika dia hanya berdiri di sana, itu juga membuat manajer Yok tertekan luar biasa. Pada hari tertentu, dia pasti tidak mau datang. Namun, Queenie Yok lah yang memintanya untuk datang hari ini. Bahkan jika dia takut, dia tetap harus datang. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan Queenie. Untuk perjamuan besok, karena keluarga Zima adalah keluarga orang itu, maka tokoh kunci itu otomatis akan muncul di perjamuan. Kartu undangan harus diberikan, tapi tanpa harus menyebutkan diberikan kepada siapa. Yang terpenting, identitas orang itu harus tetap bersifat rahasia. Benar saja, meski Queenie tidak mengucapkan kata-kata terakhir, manajer Yok juga bahkan tidak berani bernafas ketika melihat orang itu. Dia telah memperhatikan orang itu sejak dia masih muda. Tentu saja, dia tahu apa yang begitu menakutkan tentang orang itu. Jika dia bisa memilih, dia lebih suka tidak pernah muncul hari ini. Harvey menyaksikan adegan ini tanpa berbicara. Namun, Brand tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah dia hanya membeli 2 kartu undangan? Mengapa ada 10 kartu undangan sekaligus? Lalu, mereka dikirim oleh manajer Yok sendiri. Suatu kehormatan. Kemudian, kakek Zima berkata terkejut. Tuan muda Silva memang yang terbaik dari yang terbaik. Hanya sepatah kata dan manajer Yok datang untuk mengirimi kami 10 kartu undangan. Sayang sekali. Andai kau bisa menjadi menantu di keluarga Zima, itu akan menjadi kehormatan bagi keluarga Zima. Wajah Simon menjadi pucat. Jika Mandy bisa menikah dengannya, maka kedudukan mereka di keluarga Zimmer pasti akan meningkat secara signifikan. Queen, aku benar-benar iri padamu. Tuan muda Brand Silva sudah memiliki kuasa seperti itu. Pangeran Lian Silva sangat hebat. Benar saja, masih ada wanita yang akan menikahi orang yang tepat, tidak seperti seseorang yang terus memegang menantu numpang dan menolak untuk melepaskannya. Queen menatap Mandy sambil tersenyum. Dia kemudian berkata, Mandy, maafkan aku. Calon suamiku memang sebagus itu. Mulai sekarang jika kau membutuhkan bantuanku katakan saja, tapi aku tidak berani terlalu dekat denganmu. Karena kebanyakan wanita yang punya suami seorang bapak rumah tangga biasanya tidak beruntung. Aku tidak ingin itu menular padaku. Bab 458. Mandy gemetar karena marah. Queen jelas menghinanya. Lalu orang-orang dari keluarga Silva memang luar biasa. Mereka layak menjadi keluarga kelas 1 di Bakut. Brand belum menjadi pewaris. Dia hanya orang buangan. Namun, manajer umum York sendiri datang untuk memberikan kartu undangan setelah Brand menelpon. Dapat disimpulkan bahwa keluarga Silva sangat kuat. Selain York, keluarga Silva adalah salah satu yang terkuat di South Slade. Simon sangat menyesalinya. Kenapa bisa Mandy menikahi pria ini, Harvey York? Simon dan istrinya harus membuat Mandy menceraikan Harvey secepat mungkin dan kemudian mencari menantu laki-laki lain yang lebih baik. Jika ada menantu yang baik seperti tuan muda keluarga Silva, mereka pasti akan sangat bahagia. Mereka akan menghitung uang setiap hari jika begitu. Apalagi yang perlu mereka lakukan. Di sisi lain, Brand sedikit linglung. Yang lain tidak tahu siapa manajer York itu, tetapi dia sangat mengenalnya. Bahkan jika kakak laki-lakinya, Lian Silva, manajer York bisa saja mengabaikan Lian jika dia tidak ingin berbicara dengan siapapun, apalagi dia. Seseorang pasti telah melakukan kesalahan. Namun, dia hanya bisa mengakuinya saat ini. Bagaimanapun, dia akan tampak lebih hebat. Brand sedikit tersenyum. Kakek Zima, maafkan aku. Kemampuanku terbatas. Aku hanya berhasil mendapatkan 10 kartu undangan. Lagi pula tidak banyak jamuan makan di level ini. Kakek Zima tersenyum lebar. Tuan muda Brand Silva, kau sangat baik. Kau hebat. Kau luar biasa. Mari bersulang. Brand juga mengira-ngira apa yang terjadi. Dia berkata, maka dengan ini 10 kartu undangan ini akan diberikan kepada keluarga Zima. Keluarga Zima akan memutuskan di antara kalian siapa yang akan menghadiri perjamuan. Baik. Kakek Zima menerima setumpuk kartu undangan. Dia tersenyum begitu lebar sampai wajahnya hampir berubah. Selain keluarga Simon, keluarga Sean dan keluarga Queen menerima kartu undangan. Sisanya diberikan kepada junior hebat lainnya di keluarga Zima. Terima kasih, kakek Zima. Terima kasih, kakek. Terima kasih, Tuan Muda Silva. Mereka yang mendapat kartu undangan bersyukur. Ini menandakan derajat mereka dalam keluarga Zima. Mereka yang bisa mendapatkannya akan mewakili keluarga Zima di Bakut selamanya. Jika mereka cukup beruntung karena disukai oleh Pangeran York yang legendaris, mereka pasti akan sangat sukses dengan menghadiri jamuan makan ini. Khusus untuk keluarga Zima, 51% sahamnya kini ada di tangan Yorks. Bukankah ini menunjukkan bahwa siapapun dari keluarga Zima yang mendukung Pangeran York akan menjadi CEO keluarga Zima suatu hari nanti? Zack memegang kartu undangan itu penuh kemenangan dan menggantungnya di depan keluarga Simon. Ekspresi keluarga Simon sangat marah.
Semuanya tetap diam. Awalnya dia mengira bahwa keluarganya bisa bangkit dengan kuat setelah datang ke Bakut. Namun ini tidak terjadi. Menurut kakek Zima, keluarga Simon bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa junior. Meskipun demikian, mereka hanya harus menerimanya karena mereka terlalu malu kali ini. Terutama ketika Harvey merusak peluang besar keluarga Zimmer kemarin. Tidak ada gunanya mengatakan apapun dalam keadaan seperti itu. Saat ini, Harvey bertanya tiba-tiba. Kakek Zima, mengapa keluarga kita tidak punya kartu undangan? Semua orang sedikit terkejut. Semua orang tertawa setelah hening beberapa saat. Hahaha, Harvey, kau sangat lucu. Pikirkan baik-baik. Apa keluargamu berhak mendapatkan kartu undangan? Kenapa kau tidak berpikir tentang bagaimana menebus kesalahan kemarin? Malah menginginkan kartu undangan. Kau kira kau pantas? Ya, itu tidak akan terjadi. Kau benar-benar pecundang dan kau bahkan ingin mendapatkan kartu undangan. Anggota keluarga Zimmer mencibir. Mereka juga melihat keluarga Simon menyedihkan pada saat yang sama. Mengapa ada orang seperti itu yang dengan sukarela membiarkan orang lain menghinanya? Namun mereka berempat termasuk Mandy sudah menyerah. Mata mereka yang menatap Harvey tidak bernyawa. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Ini cukup mudah. Ini karena kartu undangan ini dimaksudkan untuk diberikan kepadaku terutama untuk ayah mertua dan ibu mertuaku. Mereka hanya menambahkan sedikit untukmu. Apa yang kau lakukan sekarang? Apakah kau ingin mencuri perhatian? Bab 459 dan ke-460. Sak tidak tahan lagi. Dia berkata, Harvey, bisakah kau berhenti menjadi aib? Kartu undangan ini jelas diminta oleh tuan muda Brand Silva menggunakan koneksinya. Apa hubungannya denganmu? Brand juga marah. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengambil pujian dariku? Sean bahkan menunjuk langsung ke hidung Simon dan berteriak. Simon, lihatlah menantumu. Cepat bawa dia pulang. Usir dia segera. Atau jangan biarkan dia mempermalukan kita. Kita keluarga Zima tidak mampu dipermalukan karena dia. Tepat ketika Harvey hendak mengatakan sesuatu, Mandy menampar wajahnya. Ikutlah bersamaku. Mandy tidak tahan lagi. Dia tidak bisa menahan penghinaan lagi. Dia merasa sudah cukup menderita hari ini. Namun, Harvey terus membuatnya semakin malu. Tidak peduli seberapa baik ketenangannya, dia merasa dia akan mengalami kehancuran saat ini. Di luar hotel, Mandy sudah menangis dan memohon. Harvey, aku mohon padamu. Terlalu banyak hal yang terjadi pada keluarga Zimmer akhir-akhir ini. Pondasi yang telah aku bangun sudah hilang sekarang. Aku ingin memulai awal yang baru di Bakut dan memulai kembali. Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku hidup damai. Berhenti mempermalukan aku. Jika kau terus seperti ini, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku tidak bisa menahannya lagi. Mandy berjongkok dan menangis kesal di pinggir jalan seperti gadis kecil yang tak berdaya. Harvey merasa sangat tertekan dan mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata dari sudut matanya. Dia lalu berkata, Mandy, apa kau ingin pergi ke jamuan makan besok? Mandy terisak. Siapa yang tidak ingin pergi? Untuk berpartisipasi atas nama keluarga Zimmer berarti ada peluang untuk memimpin keluarga Zimmer di masa depan. Mana bisa kita memberikan keluarga Zimmer kepada para idiot itu? Juga, apa kau tidak melihat mata ayah, ibu dan Cynthia? Tapi bagaimana aku ikut? Kakek sama sekali tidak memberi kita undangan. Kau bisa mendapatkannya? Aku bisa, kata Harvey dengan tegas. Mandy mengibaskan telapak tangannya tiba-tiba. Dia kemudian berdiri dan pergi. Dia jelas tidak bisa mengatakan apa-apa lagi tentang pria ini. Di saat seperti ini, kau menjunjung tinggi kehormatanmu. Kenapa kau begitu keras kepala? Kau hanya tidak tahu kapan harus berhenti, kan? Kau hanya tidak percaya sesuatu bisa terjadi sampai itu sudah terjadi. Mandy, kenapa kau tidak mencoba mempercayaiku sekali ini saja? Aku tidak pernah menipumu. Harvey berkata sambil mendesah. Mandy bertanya, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apa yang bisa kau lakukan untuk membuatku percaya padamu? Harvey berkata dengan sungguh-sungguh. Jika aku mengatakan kau bisa menghadiri jamuan makan, kau pasti bisa. Aku sungguh-sungguh. Mandy juga menatap Harvey dengan sungguh-sungguh. Dia tiba-tiba menghela nafas setelah sekian lama dan berkata, Oke, Harvey. Ini terakhir kalinya aku percaya padamu. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku akan menceraikanmu. Jika saatnya tiba, jangan salahkan aku. Percayalah padaku. Kita tidak akan bercerai. Harvey tersenyum. Mandy menyeka air matanya dan berkata, Oke, aku akan mencobanya. Aku akan pergi ke pesta. Aku juga ingin memberitahu semua orang bahwa suamiku berhasil mendapatkan kartu undangan dan mengizinkanku menghadiri jamuan besok. Oke, pergilah. Aku akan menelpon. Harvey berbicara dengan lembut setelah telepon terhubung. Ivan, beritahuku ini bahwa aku akan menghadiri jamuan makan besok. Baik. Bantu aku beritahuku ini. Keluarga Zimmer adalah urusanku, maka aku akan menentukan orang-orang yang berpartisipasi dalam perjamuan. Aku tidak peduli apa motifnya, tapi jika dia ingin mengujiku, jangan salahkan aku jika menjadi orang pertama yang memukulnya.
CEO Misio mengatakan bahwa dia hanya ingin menyambut kembalinya sang raja kali ini dan tidak memiliki motif tersembunyi lainnya. Dia mengatakan bahwa kau memahami karakternya dan hal semacam ini tidak dapat disembunyikan darimu. Bagus. Harvey sedikit mengangguk, menutup telepon dan berjalan kembali ke restoran hotel lagi. Bab 460. Di dalam restoran hotel, Mandy terlihat datar. Wajah yang lain juga kaku. Rupanya Mandy baru saja mengumumkan bahwa seluruh keluarga mereka akan menghadiri perjamuan penyambutan Pangeran Yok besok. Sementara itu, semua mata akhirnya tertuju pada Harvey saat dia masuk. Kemarilah semuanya. Coba tebak bagaimana orang ini mendapatkan kartu undangan. Apa dia mencuri atau merebutnya? Atau apakah dia membelinya? Brand tertawa. Aku yakin kau tidak tahu tentang itu. Meskipun kau dapat membeli jenis kartu undangan ini, tidak semua orang memiliki sarana untuk membelinya. Kalaupun ada, harga satu undangan saja lebih dari 460 ribu dolar. Jika dia ingin membeli 5 potong untuk keluarganya, jumlah minimum yang dibutuhkan adalah 2,3 juta dolar. Apa mereka punya banyak uang? Seharusnya begitu kan? Berlian di jari Mandy cukup berharga kan? Tapi jika barang semacam ini tiba-tiba dijual, aku yakin harganya akan turun drastis. Sangat menyedihkan. Jika harus menjual cincin itu, hidupnya berat sekali. Semua orang di keluarga Zimmer melihat mereka seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Apa yang terjadi di sini? Semua orang jelas tahu siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Mandy tidak lagi peduli pada keuangan keluarga Zimmer. Proyek pusat komersial di Neumhi sekarang diambil alih oleh orang lain. Kalau begitu, mana bisa keluarga Mandy punya uang? Bahkan jika ada ratusan ribu dolar tidaklah cukup. Apa mereka menggunakan semuanya untuk membeli kartu undangan? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup nanti? Pelayan mulai menyajikan hidangan pada mereka, nampak jijik. Aku melihat meja mereka, sayuran hijau dan tofu itu menyedihkan. Bagaimana kalau minta bagian dapur untuk menambahkan roti? Sak berkata dengan ramah. Brand berseru. CEO Zimmer, sepertinya keluarga Zimmer tidak kekurangan uang receh. Jadi, beri mereka menu paling sederhana yang terdiri dari 4 hidangan dan 1 sup. Akan sangat disayangkan jika mereka mati kelaparan. Baik. Kakek Zimmer melambaikan tangannya. 3 hidangan yang sama, sayuran dan tahu, ditempatkan di atas meja Mandy. Itu memang hanya 4 hidangan dan 1 sup. Kemudian 4 meja lainnya, mereka sudah mulai saling bersulang yang sangat meriah. Brand sesekali melirik. Dia sangat percaya diri dan berusaha melakukannya. Saat ini, semakin tertindasnya keluarga Mandy, semakin bisa menekan Mandy untuk bercerai. Karenanya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin akhirnya dia bisa menikmati beberapa pasangan juga. Dia adalah tuan muda Brand Silva dari keluarga Silva. Jika bukan karena ini, untuk apa dia secara pribadi datang ke keluarga Zimmer untuk bergabung menikmati makanan ini? Melihat bahwa semua orang menyukai Brand, Simon menatap Brand dan kemudian ke Harvey. Dia tiba-tiba berhenti menyalahkan Harvey. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, Harvey, aku mohon padamu. Pikirkan dirimu dan juga Mandy. Apa kau ingin Mandy diintimidasi selamanya sepertimu? Lillian memandangi Harvey dengan jijik. Dia kemudian berkata, tak perlu dikatakan, jika Sampa ini memiliki sedikit hati nurani, dia pasti sudah menceraikan Mandy sejak lama. Dia tahu bahwa Mandy berhati lembut dan dia ingin hidup menumpang seumur hidup. Hah. Simon menghela nafas dan tampak tak berdaya. Cynthia tetap diam. Tatapannya penuh dengan rasa jijik ketika memandang Harvey seolah-olah dia melihat serangga. Keluarga Simon sangat malu hari ini. Yang terpenting, kakek tidak mengatakan apa-apa untuk menghina mereka. Mereka tidak berani pergi. Mereka hanya bisa terus menahan penghinaan di sini. Sementara itu, Brand datang dengan membawa segelas anggur dan sekelompok orang besar yang mengikutinya. Brand mengabaikan Harvey dan berjalan ke depan Mandy. Dia kemudian berkata perlahan, Mandy, aku jatuh cinta saat aku menatapmu. Aku ingin memiliki pernikahan yang indah denganmu, tapi sayang. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.